Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah yang dengan Rahman dan Rahimnya. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah. Hari ini Allah takdirkan kita masih hidup. Hari ini Allah kasih hadiah. Hari ini Allah kasih kesempatan untuk bisa bertaqarrub kepada Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan duduk bersama-sama untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Sehingga dengan ilmu yang Allah turunkan kepada kita oleh perantara kajian subuh ini menjadi semakin dekat dan kenal dengan Allah dan juga kenal terhadap diri. Harapan kita mudah-mudahan ilmu ini menjadikan sarana kelak kita bisa jadikan sebagai bekal untuk kepulangan kita menghadap Allah dengan sebaik mungkin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasa syukur pula kita haturkan ribuan terima kasih kepada manusia pilihan Allah, manusia kekasih Allah yang telah mengantarkan umat manusia minad dulumati ilan nur. Dialah manusia yang telah mengajarkan manusia yang tadinya tidak beradab kini mengenal tentang etika, mengenal tentang akhlak. Yang dulunya manusia dalam lingkungan yang gelap kini berada di lingkungan yang terang benderang. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan dan merindukan, umatnya yang dicintai dan mencintai. Dan harapan kita kelak di akhirat nanti kita bisa berada di dalam barisannya, mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Murtadha, bil khusus Pak Zulkarnain, pembina Bapak Haji Saibuddin, seksi Ubudiyah dan juga pengurus yang lainnya. Mudah-mudahan para pengurus Allah senantiasa jaga dalam iman Islam, ihsan secara kafah, dan mudah-mudahan fisiknya Allah sehatkan, di dunianya Allah jauhkan kesusahannya, Allah dekatkan dari segala kebaikannya. Dan juga tak lupa kita doakan yang saya hormati Bapak Ustadz Yai Haji Ahmad Yunus, mata'anallahu bituli hayati, mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya dalam kesehatan yang afiat, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh jamaah, para asatidz, para tokoh, para sepuh, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah lindungi dari hal-hal yang membuat kita Allah murka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf hari ini suara agak parau. Sudah 4 hari memang agak ngedrop. Kegiatan memang agak full gitu. Nggak berhenti-berhenti. Tadinya hari ini itu karena mungkin lupa dari masjid. Biasanya kan suka ada yang info tuh, nggak ada yang info. Malam-malam saya WA, jangan-jangan libur kali kata istri kan. Saya bilang mungkin dijawab juga sama Ustaz Zel, ya udah jalan aja. Kata istri, udah jalan aja, nggak apa-apa, insya Allah. Mudah-mudahan Allah yang akan menyehatkan semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin materinya sampai tentang apa? Ada yang nyatet gak?
Ada ya? Ada yang nyatat gak? Nggak ada. Baik jemaah yang dimuliakan, kalau nggak salah sampai tentang yang mendorong, menggerakkan seseorang untuk berperilaku baik atau buruk ya. Kalau nggak salah. Ada berapa itu yang menggerakkan? Yang menggerakkan kemarin bahwa seseorang itu bisa berperilaku baik atau buruk. Ada yang ingat gak? Ada 5. 1, ini saya ulang sekaligus ini untuk reminder itu supaya ingat. Jadi gini, kalau dalam konsep ilmu psikologi, ilmu kejiwaan ya, saya coba padukan ilmu dari barat dengan ilmu dari timur. Dalam konsep ilmu psikologi, termasuk orang-orang Islam juga dulu, cara menghafal ayat Al-Quran atau hadis, caranya adalah dengan diulang-ulang. Bahasa barat namanya repetition, repeat ya, repetition, diulang-ulang. Maka pentingnya pengajian rutin itu diulang ya, sebulan sekali, seminggu sekali, sehari sekali ya. Sama halnya adalah ibadah itu ada yang diulang, ada yang sehari 5 kali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali, diulang ya. Ada yang wajib setahun sekali gitu. Ada yang wajib sehari 5 kali, ada yang wajib setiap saat, setiap detik, tidak boleh kosong. Itu diulang semua. Bahkan kehidupan kita ini adalah pengulangan. Dulu ada yang begini, sekarang ada juga yang begini. Dulu ada yang begitu, sekarang ada juga yang begitu. Diulang. Hidup itu pengulangan. Sejarah pun itu pengulangan. Maka dalam belajar pun itu kalau nggak diulang, dijamin lupa. Maka ngingetin seseorang itu harus terus sering, nggak boleh sekali. Jangankan itu, makan diulang nggak? Makan diulang nggak? Diulang. Kalau nggak diulang, mati kita. Jadi harus diulang. Nah, sama halnya belajar. Saya yang tanya lagi, yang menggerakkan perilaku manusia baik dan buruk ada berapa? Ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hawa nafsu. Ibu-ibu nyatet itu soalnya. Memang penting nyatet itu, karena manusia ini tempatnya lupa. Manusia ini tempatnya. Jadi karena lupa, kita harus nyatat. Daya ingat manusia itu terbatas. Manusia jenius kayak apapun, itu pasti punya yang namanya lupa. Saya pernah baca buku, itu ada orang yang memiliki IQ di atas rata-rata, dan itu keilmuannya dipakai oleh orang-orang sains. Siapa dia? Dialah Albert Einstein. Albert Einstein itu orang ateis. Keilmuannya itu dipakai. Teorinya banyak dipakai oleh orang-orang fisikawan. Tapi dia suatu ketika di labnya, dia mau makan, isi makanannya dimakan sama asisten. Jadi dia belum makan. Menurut logikanya, kalau bungkus nasi, atau ibaratnya nasi atau makanan itu bungkusnya udah nggak ada isinya, berarti saya udah makan. Dia pelupa memang. Makanya sering kali saya sampaikan, orang jenius dengan orang idiot itu beda tipis. Ya, orang jenius dengan orang idiot itu beda tipis. Lihat orang-orang jenius itu bergaul susah, cenderung tertutup. Orang idiot begitu juga. Dinasehatin susah. Orang yang pinternya kelewatan itu kayak orang blow on, penampilan ala kadarnya. Kan kalau orang yang penampilannya nyentrik, penampilannya nyeni gitu kan, itu adalah orang yang kenal dengan dunia seni, matching ya. Berpakaian itu kelihatan selaras, itu hanya orang seniman yang bisa memberikan komentar bahwa ini matching atau tidak, ini bagus apa tidak. Kalau orang yang logis itu nggak peduli dengan kayak begitu. Maka pelukis dengan orang yang belajar ilmu eksak gitu, itu seringkali berbenturan, nggak pernah nyambung. Maka sama, orang yang logis
dengan orang yang belajar ilmu agama, yang ilmu agamanya tidak diiringi dengan logika, itu yang penting kata guru saya. Dia nggak pernah mau belajar. Makanya zaman dulu penjajah Belanda mengkondisikan pesantren, itu santri itu haram hukumnya bertanya sama kiainya. Sehingga santri itu hanya nurut aja udah. Perkara itu nyambung atau tidak, perkara itu rujukannya jelas atau tidak, itu urusan belakangan. Bahkan nggak boleh nanya itu. Tentu memang ada sopan santun dalam etika, dalam akhlak, ya bertanya. Tapi ketika masuk ke dunia kampus, itu mahasiswa cenderung agak songong. Dia nggak lagi mempedulikan tentang moral, ya. Maka saya padukan ilmu pesantren dengan ilmu kampus dipadukan. Kita bertanya tapi bertanya dengan santun, dengan sopan, tidak menjatuhkan guru, tidak menghakimi guru gitu. Kalau di kampus gitu kan sama dosen itu bisa kadang menjatuhkan dosen di depan mahasiswa yang lain. Di pesantren itu cenderung tidak ada yang berani nanya macam-macam sama kiai. Itu kalau pesantrennya pesantren tradisional. Tapi kalau pesantren modern itu sudah mulai digabungkan dengan ilmu yang lain. Maka tidak heran seringkali berbenturan antara anak lulusan kampus dengan anak lulusan pesantren. Gitu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saya mencoba untuk mereminder, ya, mengingat ulang tentang apa yang disampaikan pada minggu yang lalu, bahwa seseorang itu melakukan sesuatu baik dan buruk, sebetulnya Allah sudah kasih perangkat kepada kita. Itulah yang menggerakkan di dalam tubuh kita. Maka tubuh kita ini ada dua, ada tubuh fisik, ada tubuh non fisik, ya. Kalau tubuh non fisik bukan tubuh lagi, karena itu sifatnya abstrak, nggak bisa dipegang. Kalau tubuh bisa dipegang. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku? Ada 5 tadi, ya, sudah disampaikan ini. Tapi hanya mengingat saja. Nah, sebab itulah memang supaya kita ingat harus ada yang nyatet memang. Saya berulang-ulang harus ada yang nyatet. Maka kalau di pesantren itu pakai kitab, kitabnya pegang masing-masing. Ini kalau mau pakai kitab nanti silahkan dicari aja, namanya Bidayatul Hidayah. Kita Bidayatul Hidayah itu yang ngarang Imam Ghazali. Imam Ghazali itu seorang ilmuwan, itu yang mampu memadukan antara ilmu barat dengan ilmu timur. Ya, dia ini ahli filsafat, tapi kemudian dia sadar, kemudian dia bikin tandingannya Tahafutul Falasifah, bahwa filsafat itu sesat, kata Imam Ghazali. Dulunya dia ahli filsafat, sampai kemudian di akhir dia bikin kitab yang fenomenal namanya Al-Ihya Ulumuddin, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan perilaku manusia itu ada akal. Lokasinya akal di mana? Lokasinya ada di otak. Fisiknya itu ada di otak. Otak itu ada di mana? Di kepala. Cuma ternyata Al-Quran menyebutkan akal bukan hanya di otak ternyata. Ya, makanya kalau Al-Quran misalnya surat Al-Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Itu diterjemahkan kalau di dalam Al-Quran yang sudah ada terjemahannya bagi kaum yang berpikir. Berpikir itu biasanya pakai apa? Berpikir biasanya pakai apa? Ini nggak ada yang jawab. Berpikir biasanya pakai apa? Pakai akal. Akal letaknya di mana? Di otak. Padahal kalau belajar ilmu tafsir, yang namanya lub atau albab itu adalah hati. Hatinya hati apa?
Nanti akan saya bahas, namanya nurani, bukan lagi hati pada umumnya. Makanya kenapa lanjutannya di ayat itu, orang-orang yang dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dia sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, dia hanya ingat Allah sambil mengatakan subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau ya Allah, hindarkan aku dari siksa api neraka. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akal itu dimensinya abstrak, nggak bisa dipegang. Berpikir juga abstrak, nggak bisa dipegang. Maka orang lihat cenderung ketika seseorang kebanyakan mikir, bukan nggak boleh berpikir, karena perintahnya harus berpikir. Tapi ketika seseorang kebanyakan mikir, apa yang terjadi? Mikirnya kebanyakan gitu. Apa yang terjadi? Stres. Coba ya. Anda ikut ngaji yang dipikirin neraka terus. Ini walaupun tentang agama nih. Yang dipikirin neraka terus. Kira-kira Anda bisa berjalan normal gak tuh kira-kira? Anda yang dipikirin neraka, terus-terusan neraka, setiap detik gitu, bisa berjalan normal gak? Enggak. Bahkan pasti akan mengatakan Allah itu kejam, Allah itu horor. Betul gak? Tapi kalau Anda berpikir kebanyakan mikirinnya adalah mikirin surga, berpikir normal gak? Enggak, pasti Anda poya-poya terus di dunia, karena hidup nikmat terus. Maka konsep keseimbangan, ada surga, ada neraka, ada baik, ada buruk. Maka berpikir itu harus lihat situasi. Nama kerennya kondisional, sesuai dengan kondisinya. Neraka harus kita pikirkan. Dan ini pengalaman yang saya alami. Saya tuh setiap hari kalau tidur susah. Kenapa? Kalau mau tidur itu banyak mikirin tentang kematian, sehingga gak bisa tidur. Ya Allah, saya bilang apa yang bisa saya banggakan ketika mati. Apalagi ketika kemarin ada putranya Al-Mukarram Kiai Haji Arifin Ilham yang baru usia 20 tahun meninggal. Itu baru usia 21 tahun. Kita nggak tahu meninggal. Itu saya nggak bisa tidur. Saya lagi di Cikarang itu. Gelisah, bangun lagi. Udah kalau jam 3 udah saya nggak tidur lagi, udah sholat aja. Kayak tadi juga sama. Padahal kondisi sakit. Makanya saya berusaha, ya Allah, jadikan, saya bilang, apa yang dilakukan ini menjadi sarana kebaikan. Jadi memang ngajar ini, terutama ngajar agama, agak ngeri. Takutnya justru senjata makan tuan. Apa yang saya sampaikan jangan-jangan itu justru menjadi bumerang bagi saya. Tapi kalau nggak begini, ini juga harus disampaikan. Kadang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ketika seseorang memikirkan tentang kematian, memang harus kita zikrul maut. Tapi kalau keseringan itu nggak bagus. Dijamin bisnis ditinggalin, ngurusin keluarga ditinggalin. Apalagi kalau ilmunya kurang, ya udah mikirin diri sendiri aja, jadi egois tuh. Ada, saya sering kali ada orang yang konsultasi dengan saya. Begitu. Dia tadinya pembisnis. Saya ini hari ini siang ini diundang untuk ngisi materi tentang penguatan basic akidah bagi para pengusaha yang terlilit hutang riba. Dan hutangnya itu bukan 100-200 triliun. Hutangnya triliun. Kan orang kalau bisnis, apalagi kalau maju, pengen besar terus aja. Akhirnya nggak sadar. Tahu-tahu semakin tenggelam. Sama halnya kayak orang ngerokok lah gitu kan. Perokok itu awalnya nyicipin, kecanduan terus, nggak bisa lepas. Walaupun dinasehatin, walaupun sudah kena sakit, sadar sebentar,
pakai lagi. Kena orang narkoba apalagi. Kena kecanduan zina, begitu juga. Makanya wala taqrabuz zina. Walaupun tahu, pasti ngelakuin lagi. Jeratan iblis begitu. Kecanduan ibadah begitu juga. Maka jangan terlalu, biasa aja. Nabi itu biasa saja. Makanya ketika ada yang saat itu orang-orang menghampiri Rasulullah yang baru insaf, supaya menjadi orang yang paling baik, dia bilang, saya akan puasa seumur hidup, saya tidak akan nikah, saya akan sholat terus-terusan. Kata Rasulullah, jangan, aku ini Nabi dan Rasul, aku ini nikah, aku berhubungan badan, aku puasa, aku buka. Ada orang yang puasa Pak, itu 40 hari nggak makan. Namanya puasa apa tuh? Puasa mutih. Itu menyiksa diri namanya. Maka dalam Islam bukan puasa, tapi saum. Beda puasa sama saum itu. Rasulullah berjualan, Rasulullah dilemparin batu berdarah. Normal gak tuh? Rasulullah tuh normal. Sekarang ada gak orang yang dibacok gak mempan? Ada. Pamer di depan orang. Nggak tahu dari mana tuh contohnya. Rasulullah dilempar batu aja berdarah. Normal Rasulullah. Jadi kalau saya nggak bisa ngikutin Rasulullah terlalu tinggi, itu orang bodoh namanya. Rasulullah itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sengaja oleh Allah dipilih Rasul itu manusia normal, tapi manusia normalnya ibarat permata, ibarat intan. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan kita saat ini akal kita. Akal kita ini kalau diisi ilmunya ilmu yang negatif, maka pikiran kita pasti akan negatif. Maka saya pun terus mencari bagaimana caranya supaya kita tetap memikirkan tentang kematian, tapi nggak terlalu larut gitu, sehingga tidur masih bisa tetap tidur. Coba aja bapak, istri ngambek, minta bayaran listrik untuk dapur, anak bayaran, duit nggak ada, rumah bocor, banjir, bisa tidur nggak kira-kira? Pak, bisa tidur nggak? Nggak. Kenapa? Ya banjir. Sebenarnya penyebabnya bukan banjir Pak, karena mikir Pak, gimana ini banjir cepat surut, gimana caranya itu bayar listrik, gimana caranya itu bayaran sekolah, gimana nih cari uang. Gak akan bisa tidur dijamin. Mikir. Tapi kalau orang yang gak mikir Pak, di pinggir jalan bisa tidur gak? Bisa. Siapa tuh? Orang gila Pak. Orang gila itu geletak aja di mana aja Pak. Mau gak mikir dia, pikirannya udah lost. Sama halnya Pak, lagi ngaji tidur, mikir gak tuh? Lagi ngaji tidur, dipakai gak tuh pikirannya? Enggak, mau tidur, jangan dipikirin, bodo amat, tidur. Memang oleh setan Pak, ditiup itu matanya, pikirannya ditutup supaya gak merhatiin, ngaco kemana-mana. Karena berpikir itu, ini saya sengaja biar jadi cerdas. Berpikir itu ternyata Pak, otak itu punya frekuensi, punya gelombang. Semakin kita berpikir keras Pak, itu semakin hidup Anda akan semakin tidak nyaman. Mau ujian sekolah, anak-anak sekolah tuh enak makan gak tuh? Mau ujian tuh sekolah, enak makan gak? Jangankan anaknya, ibunya pun kayaknya gak enak makan tuh. Bapaknya pun tuh gak enak makan mau ujian sekolah itu. Kenapa? Berpikirnya terlalu keras. Padahal Rasulullah sudah ngajarin, sudah kita berikhtiar,
hasilnya serahkan kepada Allah. Saya juga kemudian saya kondisikan begitu, ngajar ketika taklim ada yang mau dengerin atau enggak itu biarkan takdir Allah. Tapi secara teknis harus diingetin. Harus diingetin, jangan dibiarkan. Harus dibiarkan. Kadang ada orang gini, kalau dia hanya mendapatkan doktrin, mendapatkan ilmu tanpa ada penjelasan lebih detail gitu. Ini mah sudah takdir, sudah kita sabar saja. Memang sudah ketentuan Allah. Sering ngedengar begitu gak? Padahal kita ini harus diikhtiarin. Harus diikhtiarkan gitu. Kita nggak bisa menjadi orang yang punya ilmu kalau kita nggak ikhtiar dengan belajar. Walaupun secara tauhid ilmu itu sumbernya dari Allah. Kalau Allah nggak turunkan, ilmu nggak akan turun. Tapi di dunia ini ada dua, ikhtiar dan takdir. Gitu. Anda nggak akan mungkin punya uang kalau hanya diem aja nungguin bagaimana orang ngasih. Jaminan nggak ada yang ngasih. Jaminan Allah ada yang ngasih, Allah yang ngasih. Cuman kita nggak tahu. Ya ala kadarnya. Bagi orang yang ikhtiar, ada jaminan nggak? Nggak ada. Tapi kenapa orang ikhtiar? Hukum alamnya, orang yang ikhtiarnya serius dapat. Kenapa? Karena Allah kasih tuntunan. Ini harus berpikir. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, nanti boleh cek. Ya, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Kata Allah, wa qul i'malu amalakum fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah engkau semaksimal mungkin. Biarkan Allah, Rasul, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik itu melihat apa yang kamu kerjakan itu. Maka tidak heran Pak, orang-orang kafir itu ikhtiarnya maksimal Pak. Ya, ikhtiarnya maksimal Pak. Makanya lihat Pak, di samping warung kecil kalah nggak sama Alfa? Sama Superindo kalah gak? Kalah Pak. Mereka maksimal Pak ikhtiarnya. Walaupun harganya lebih mahal, orang masih datang ke sana. Coba aja kali-kali Anda kalkulasi lah, pergi ke mall dengan pergi di warung agen yang punya saudara kita, berinya kemana rata-rata kita? Ke mall Pak. Karena tahu tuh orang tuh senang jalan-jalan. Kalau ke agen kan sempit, mana ngantri, ya. Udah campur ada kecoa juga, ya kan? Ada tikus nying-nying, nah, udah. Walaupun kadang bisa ngutang juga kan? Di agen bisa ngutang juga. Di mall ada nggak yang ngutang? Nggak ada. Jangankan ngutang, nawar aja nggak boleh. Ada nggak berani nawar di mall? Nggak ada tuh. Tapi kalau di agen nawar Pak, bisa nggak harganya sekian? Coba. Gimana mungkin itu kalau kita nih nggak ikhtiar? Kita ini memang ikhtiar supaya ekonomi jalan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akal makanya cenderung dimensinya memang lebih negatif Pak. Isinya akal itu apa? Ilmu. Ilmu ada nggak yang negatif? Ada. Walaupun itu ilmunya ilmu positif, bisa dipergunakan untuk negatif. Contoh kayak begini, ngajar agama, pikiran orang positif gak? Pikiran jamaah positif gak ngajar agama kayak begini? Positif. Tapi bisa gak negatif bagi saya? Bisa gak? Oh bisa. Bagaimana cara meyakinkan orang supaya saya bisa nipu orang? Caranya dengan positif tapi ujungnya negatif.
Ya kan? Banyak loh orang dengan atas nama agama ujungnya dunia. Pernah dengar gak yang namanya perumahan syariah? Pernah dengar gak? Pernah dengar ya? Isinya apa tuh? Penipuan. Isinya penipuan. Maka jangan lantas percaya. Kita ini harus liatin dulu tuh orangnya. Isinya penipuan. Kemasannya syariah. Agama itu. Maka kenapa? Orang sangat mudah Pak dikibulin dengan cara pendekatan yang kelihatannya bagus, tapi ujungnya nipu. Itu menggunakan akal tuh. Sama halnya iblis untuk menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam itu nolong. Nolong itu positif atau negatif? Positif Pak, tapi ujungnya negatif. Kamu ini, hai Adam, tidak boleh makan ini karena kamu tidak boleh tinggal lama di surga, kata iblis begitu. Ah, kata siapa? Allah kan, kata Nabi Adam, sudah memberikan jaminan ke saya. Saya ini penasehatmu. Saya ini dekat dengan Allah. Gitu kan? Tuh. Terus aja, itu rutin tuh nasehatin tuh iblis Pak. Padahal di dalam hatinya ada kedendaman. Akhirnya apa yang terjadi? Berhasil tuh iblis memperdaya Adam. Diakalin tuh caranya dengan segala macam cara. Makanya lihat di dalam Al-Quran surat Hud ayat 15. Dan ini saya sering kali diulang-ulang Pak. Surat ini memang surat yang banyak membuat sahabat nangis kalau Rasulullah baca menjadi imam itu. Man kana yuridu fil hayatid dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yabkhasu. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, berikut perhiasan yang ada di dalamnya, dia mengerahkan segenap potensi yang ada di dalam dirinya hanya untuk menggenggam dunia. Dunia itu hanya sesaat. Dunia itu singkat. Orang kalau urusan dunia Pak, jangankan 1 jam Pak, berbulan-bulan dia pun akan jabanin walaupun dia susah Pak. Kalau dia tahu hasilnya triliun Pak. Jangankan triliun, hasilnya ada dunia. Kena real Pak, kelihatan. Allah tuh ngiming-ngiming surga Pak. Ngiming-ngimingin surga. Siapa yang bertakwa, siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, maka balasannya surga. Tapi banyak orang yang gak tertarik Pak. Kenapa? Karena surga abstrak. Surga itu gak kelihatan. Iya kan? Sama halnya orang gak takut terhadap neraka, karena neraka gak kelihatan. Itu butuh keyakinan. Dan yakin wilayahnya bukan di akal. Yakin itu wilayahnya bukan di akal. Maka kalau orang belajar ya untuk mencari Allah dengan akal, diakalin gak akan ketemu. Cari surga dengan akal gak akan ketemu. Tapi akal penting. Makanya kata Sayyidina Ali, la dinan liman la akralahu. Orang tidak dianggap beragama ketika akalnya nggak dipakai. Akal di sini, akal apa? Akalnya bukan akal yang ada di sini, tapi akal yang ada di sini. Makanya Rasulullah bertahanus, berhalwat di Gua Hira untuk apa? Menurunkan logikanya, turun ke hatinya, merenung. Puncak haji itu bukan di proses yang lain. Puncak haji itu di wukuf. Ya. Puncak haji itu di wukuf. Anak tawaf bagus, sa'i bagus, tapi nggak wukuf, ya nggak sah hajinya. Sama halnya puncaknya sholat itu apa? Al-Fatihah. Anda nggak baca Fatihah, nggak sholat. Itu perenungan yang harus direnungkan tuh Al-Fatihah itu.
bukan pakai logika. Makanya lihat, orang banyak ketika berhadapan dengan masalah, seringkali dia berpikir, tapi berpikirnya menggunakan akal dia yang ada di otak itu. Selesai gak? Enggak. Corona yang kata para pengamat dulunya berapa bulan katanya? Paling 3 bulan. Ada lagi pengamat di Indonesia, paling juga waktu 2020 itu kan, juga Agustus juga kelar. Apalagi ada yang bilang gini, Indonesia nggak akan mungkin masuk corona, orang Indonesia kan demen makan nasi kucing, gitu. Statement itu kan sempat viral kemana-mana. Ternyata tahu nasi kucing tuh, nasi kucing yang dijual tuh, yang angkringan itu, bukan nasi kucing yang kita kasih ke kucing tuh. Ternyata sampai sekarang muncul lagi apa namanya? Varian apa, popcorn apa? Popcorn mah ini ya, jagung yang ini ya. Yang dibakarnya jadi popcorn. Apa namanya? Varian? Oh iya, mikron ya. Oh iya. Dijamin gak kelar-kelar Pak itu. Kalau solusinya dicari hanya dengan menggunakan otak Pak. Vaksin udah, siapa lagi? Kalau sekarang ada lagi tambahan vaksin Kak. Yang udah vaksin 2 kali ada lagi booster. Nanti setelah booster nggak tahu apa lagi. Itu hasil akal. Tapi ini sunatullah juga. Masalahnya saya bilang gini, dia hanya mencari solusi hanya dengan menggunakan otak toh. Dan dia pun nggak sadar bahwa otak itu yang kasih siapa? Allah. Dia lupa solusi Allah, lupa dia solusi yang Allah menurunkan itu yang namanya virus. Kayaknya minim dari pemberitaan atau minim dari pendengaran saya ketika corona itu ada istighosah, zikir bersama, ya kan, tahajud calling call gitu kan. Kayaknya nggak ada. Yang rame itu berita vaksin, ya kan. Ini mereda naik lagi, gitu. Gitu. Jauh. Sekolah udah dibuka tutup lagi. Stres dah udah. Ya. Bahkan sampai saat ini ada pengajian sampai saat ini belum ada yang dibuka. Ada yang belum dibuka pengajian, di stop. Ada bahkan masjid karpetnya masih belum dipasang, masih jaga jarak, ada. Ya itu kan ikhtiar ya secara fisik, tapi ikhtiar secara ruhani itu jarang, minta sama Allah. Orang-orang logika itu nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Dia bilang ini virus, dia nggak ngerti dari mana tuh datang virus. Siapa yang menciptakan virus? Emang tiba-tiba muncul tuh virus? Ya bisa. Makanya itu harus dipadukan itu. Makanya lihat, orang-orang yang mendewakan akal, yang mendewakan logika, Pak, itu cenderung dia hidupnya kebingungan ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Makanya lihat, ada agama Gavatar. Terus dulu ada namanya Eden ya, ada lihat Eden. Terus ada lagi yang disebarkan oleh Ahmad Musadek. Itu pendekatannya pendekatan akal. Rata-rata orang yang ikut orang-orang yang berpendidikan Pak, umum, yang tingkat pemahaman agamanya minim. Dia banyak terjebak. Dia orang-orang berpendidikan tuh Pak. Kenapa? Karena logika. Logika itu cari yang praktis Pak. Kayak ngaji begini praktis ya? Enggak. Yang praktis itu sambil tiduran, dengerin handphone, praktis Pak. Nggak praktis. Sholat sehari 5 kali nggak praktis Pak. Yang praktis itu nggak usah sholat. Itu logika Pak. Logika itu akal tuh carinya yang mudah. Cari yang mudah.
Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan nyambung gak nih? Bingung apa nyambung? Bingung? Saya tanya nih, khawatirnya saya udah nyampein kan gak sambung. Ada yang bingung gak? Angkat tangan. Jadi kalau nanti separuh-separuh nanti bingung di bawahnya. Jangan ada yang keluar ya. Nanti biarkan saja kalau dalam pemahaman Allah kita belajar saja nanti. Biar Allah yang memahamkan. Dia belajar saja, terus belajar. Tapi dengan cara apa? Dengerin aja terus. Nanti Allah yang akan memberikan pemahaman kepada kita. Yang kedua, Allah ini ngasih kita hati. Hati beda fungsinya dengan akal. Hati itu biasanya kalau seharian untuk apa? Hati biasanya dipergunakan untuk apa sehari-hari? Hati itu untuk apa biasanya sehari-hari dipakai? Untuk merasa. Betul? Adanya perasaan itu sumbernya ke hati, Pak. Dicubit itu kulit, Pak. Tapi kemudian kita merasa, makanya sebutannya merasa sakit, perasaan. Itu ada di hati. Maka kemudian kalau Anda dicubit tiba-tiba, yang sakit apakah hanya kulit atau ikut sakit hati? Kalau dicubit tiba-tiba sama orang yang tidak dikenal oleh kita, hah? Sakit kulit apa sakit hati? Dua-duanya Pak. Kulitnya sakit, hatinya sakit. Kenapa? Karena sumber perasaan ada di hati. Nah perasaan ini Pak, itu kalau nggak dikendalikan oleh yang positif, maka setiap saat kita nih hatinya sakit terus Pak. Orang yang sakit hati biasanya perilaku yang positif atau negatif? Perilakunya orang yang sakit hati negatif atau positif perilakunya? Negatif. Bapak-bapak yang sakit hati sama istrinya itu bisa senyum nggak sama istrinya? Enggak, diceraiin tuh bininya Pak. Kesel namanya kan. Istri yang sakit hati sama suaminya itu diajak hubungan badan kira-kira mau nggak? Nggak mau. Sakit hati, udah. Namanya sakit hati kan. Ya kan? Sakit hatinya apa? Rupanya suaminya punya istri lagi. Kata istrinya, udah sono aja. Ngapain lu kesini? Sakit hati kan. Orang yang sakit hati Pak, itu dikasih duit aja gak akan diterima tuh. Kalau orang sakitannya udah kelewatan, dibuang sama dia. Bener. Maka kenapa? Hati ini adalah alat yang diberikan oleh Allah untuk merasa. Cuman perasaan ini itu harus dikendalikan karena ini anugerah dari Allah. Supaya apa? Supaya mampu menangkap realita yang ada di dunia yang kita saat ini sedang jalani. Tanpa ada hati Pak, kita gak bisa menangkap realita yang ada. Orang dicemberut, ya memang saya harus kecewa lah. Orang dicemberut gak ada responnya. Tapi kemudian nih, fisik yang kelihatan oleh wajah kita ini, yang cemberut itu bisa dikendalikan tuh. Mungkin, gitu kan, mungkin dia sedang sakit gigi. Kan, kita kan cari asumsi kan supaya kita cari alasan supaya kita nggak sakit hati. Mungkin dia buru-buru, mungkin dia sedang mules. Kita lagi jalan nih, tiba-tiba disalip. Kurang ajar lu. Kalau orang yang nggak ini apa namanya perasaannya lagi negatif, dikejar gak? Dikejar Pak, nggak peduli ustadz itu yang nyetir. Nggak ada jamaah yang lihat, dikejar itu pengalaman saya. Dikejar Pak, istri ngingetin, jangan ya jangan, pelanin lagi karena dia ngingetin. Itu manusiawi Pak. Kita lagi santai jalan, disalip, diserempet lagi kan. Dikejar Pak. Padahal kalau pakai logika Pak, itu ada ruginya Pak. Ruginya apa? Bisa kecelakaan, bisa juga nggak kekejar. Itu kalau merenung, bukan pakai logika, pakai positif.
Ya udah ngalah. Nah kemudian kita cari alasan, mungkin dia buru-buru, mungkin orang tuanya meninggal, mungkin dia mau lahiran, mungkin dia mules, gitu kan, udah kebelet, nah bisa kan. Tapi kalau kita ini sakit hati terus Pak, dijamin hidup kita nggak bisa move on Pak. Pengalaman, bukan pengalaman saya, pengalaman teman-teman yang istrinya lebih dari satu. Itu istrinya ngambek mulu, itu paling setahun 2 tahun, setelah 3 tahun biasa aja itu. Kata si bapak-bapak, emang begitu Pak? Saya nggak tahu, itu kata teman saya. Kan? Tanya aja sama yang istrinya lebih dari satu itu, sama istrinya. Makanya kata teman saya kan suka nanyain, Sad, istrinya berapa? Saya bilang saya 1 aja dah. Kenapa? Ya 1 aja. Emang sunnah Rasul, saya bilang itu doang. Sunnah Rasul banyak juga, saya bilang yang lain. Saya belum sanggup, saya bilang. Ya. Kalau kecuali dapat izin dari istri, saya bilang. Nah iya, kalau izin kan berarti hatinya sudah plong kan. Bener Bu, kalau saya dapat izin saya mau. Ya kan? Cuman masalahnya mana ada wanita ngizinin suaminya nikah lagi. Ya ada. Kata si Ustadz yang ngasih tahu saya, terus gimana Ustadz? Udah jangan minta izin. Terus gimana? Minta maaf aja. Kalau minta maaf berarti udah terjadi kan. Ntar 3 tahun juga akur tuh bini gitu. Saya bilang kalau akur, kalau kagak, saya bilang ini trial and error ini namanya. Saya bilang enggak saya nggak punya pengalaman. Nah karena itu supaya Ustadz punya pengalaman, kata dia begitu. Saya bilang enggak lah, saya bilang enggak. Saya bilang saya ada anak, ada ada keluarga itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya hati itu adalah alat untuk memahami realita yang ada. Kalau realitanya menyenangkan ya senang gitu. Kalau realitanya tidak menyenangkan ya kita kecewa gitu. Nah cuma ada orang yang kemudian dia bersyukur terus. Itu sebuah strategi yang Allah turunkan, syukur itu. Supaya apa? Bagaimana bisa? Kan logika begitu, ngitung-ngitung. Bagaimana bisa? Gaji pas-pasan, rumah kontrak, anak rewel, bini nyap-nyap mulu. Gimana saya harus bersyukur Ustaz? Hidup kayaknya sumpek gitu. Oleh Allah kasih itu alat yang ketiga namanya nurani. Kalau pakai akal begitu tuh jawabannya. Kalau pakai akal susah hidup ini. Aduh, zaman corona jualan didatangin Satpol PP, untung belum digotong itu gerobak. Itu kalau pakai logika begitu, stres aja. Ustaz, jangankan itu Pak, ngajar ngaji udah nyiapin materi dari kemarin gitu, bayarannya cuma sekian gitu. Itu kan pakai logika namanya. Mikirin tentang dunia aja nggak kelar-kelar Pak. Orang kaya Pak, itu orang kaya, mobilnya mobil yang limited edition, mobil yang sangat terbatas. Lagi jalan Pak, ketiban kontainer. Bosnya siapa tuh? Bosnya yang ketiban kontainer tuh apa bosnya sih? Kan ada di medsos ya. Ketiban kontainer tuh, mobilnya rusak, orangnya mejret. Itu orang kaya Pak. Nolongin gak tuh mobil yang mahal itu? Enggak. Enggak dibawa tuh hartanya Pak. Ya. Orang mati dikubur sama dengan orang kaya, sama Pak. Kalau dia muslim kan nggak mungkin pakai peti itu, sama-sama kain kafan. Nggak mungkin tuh orang kaya Pak dikuburnya segede masjid gini kuburannya. Nggak boleh Pak. Ditutup aja atasnya nggak boleh. Di semen begini aja ada yang mengatakan nggak boleh. Cukup pakai batu nisan aja. Gitu.
Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pakai nurani, Pak, hidup tuh happy setiap saat. Kenapa? Karena nurani itu nur dari Allah. Nur dari Allah, cahaya dari Allah yang mampu memberikan penerangan kepada kita sehingga kita nih bersyukur setiap saat. Makanya kalau bahasa keren nih, saya biasanya memang memberikan pelatihan, tapi kan saya memberikan penjelasan. Merupakan titik Tuhan, Pak. God spot, titik Tuhan itu, titik Allah itu ada di dalam diri kita, namanya nurani. Kalau kita nggak pakai nurani, Pak, kita nggak akan kenal Allah, Pak. Nggak akan ketemu itu Allah. Orang kita menyebutnya adalah hati yang paling dalam. Maka kita ini orang yang misalnya ada orang yang nggak punya tapi pengen sedekah. Biasanya perang batin nggak tuh? Perang batin nggak? Nah ini perangnya antara akal, hati, dan nurani. Tambah lagi nanti ada syahwat, ada hawa nafsu. Perangnya itu banyak. Jadi 1 melawan 4. Bayangkan itu. Ya kata temennya, lu udah miskin pengen sedekah. Udah lu tolongin aja dulu sendiri dah. Hidup aja lu dapat bantuan dari orang, lu pakai sedekah. Gitu. Itu provokator tuh. Iya kan? Masjid kan sudah banyak yang nyumbang, udah biarin orang kaya aja. Ngapain sih lu susah-susah? Lu aja dapat bantuan dari masjid berupa zakat. Lu pakai sedekah. Pertanyaan, ada nggak larangan dari Allah orang miskin dilarang sedekah? Nggak ada. Justru orang miskin sedekah, Pak, uang 1000, Pak, bagi orang miskin itu sangat-sangat berharga, Pak. Uang 1 miliar bagi orang yang uangnya triliunan, Pak, itu nggak ada harganya, Pak. Makanya lihat, ada orang yang kondangan sama orang yang nikah, ada nggak yang ngasih mobil? Ada, Pak, kemarin artis tuh nikahan ngasih mobil, Pak, kondangannya. Kalau kita geleng-geleng, Pak. Ada orang kondangannya, Pak, 1 miliar, Pak. Kenapa? Oh, dia pengusaha, rupanya yang dikasih 1 miliar itu endorsement, Pak. Endorse yang dia menjual produk yang ngasih uang 1 miliar itu. Nggak ada apa-apanya. Rupanya dia bukan kondangan, sekedar kondangan, Pak. Itu honor. Ya. Makanya bagi nurani, Pak, orang kalau hidup merenung, Pak, sesekali merenung, ketika kita capek, istirahat dulu merenung, kemudian berkata, ya Allah, saya tahu hidup ini susah dan Engkau Maha tahu ya Allah mana yang terbaik untukku ya Allah. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kelihatan yang buruk untukmu itu belum tentu buruk untukmu di hadapan Allah. Boleh jadi yang kelihatannya itu baik untukmu belum tentu baik untukmu di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha tahu. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Engkau ini kebanyakan sok tahu. Kelihatannya kita ini, wah kayaknya yang terbaik itu begini, belum tentu. Makanya kita ini mau melakukan segala sesuatu itu minta petunjuk Allah. Kita nih milih istikharah. Ini calon mantu mana? Yang satu soleh, yang satu soleh. Bingung ini. Kalau kita jelas yang satu soleh, yang satu toleh, ya. Yang satu soleh, yang satu salah. Nah, kita milih yang soleh itu udah jelas. Kalau ini ada soleh dua-duanya, bingung nggak tuh? Dua-duanya ganteng, dua-duanya kaya. Coba, milih yang mana, Bu? Masa dua-duanya mau dinikahin tuh anak kita? Kagak boleh kan? Kalau laki-laki jadiin anak kita perempuan atu, ya nggak boleh, harus milihlah satu. Gimana caranya? Allah kasih bimbingan, namanya istikharah. Tuh, Allah tuh. Kita minta solusi lah sama Allah. Jangan kebanyakan nanya sama orang mulu. Apalagi orang yang ngasih infonya, ngasih sarannya kebanyakan nggak pakai dalil.
Ya kan? Nggak pakai dalil ngasih nasihatnya. Datang ke orang pinter, Mbah, saya ini usaha kok nggak lancar-lancar. Gimana caranya? Gampang. Di sana ada pohon beringin. Siapkan 7 rupa bunga, ayam cemani, apa lagi? Bubur merah, bubur kuning, bubur putih. Ini 17 Agustus itu. Lancar kagak, Pak? Dikerubutin nyamuk, iya. Mana orang bertapa kan gitu. Tapi kalau pakai nurani, Pak, insya Allah minta sama Allah. Nah kemudian, Pak, manusia ini ada tantangan, Pak. Memang oleh Allah yang kasih nih syahwat. Syahwat ini cenderung memang maunya liar. Syahwat ini liar, Pak. Pengennya senang-senang, happy-happy, hura-hura, Pak. Nggak mau manusia diatur, itu syahwat. Maka lihat Al-Quran di dalam surat Al-Imran kalau nggak salah ada kalimat zuyyina linnasi hubus syahwah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahab wal fiddah wal musawwamah wal hars dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah di akhirnya itu dzalika mata'ul hayatud dunya, itu adalah kenikmatan dunia yang menipu. Dan sebaik-baiknya kembali adalah tempatnya Allah, husnul ma'ab. Manusia ini secara syahwat cenderung, Pak, ingin laki-laki, ingin perempuan, ingin anak, ingin harta berupa emas, perak, sawah, ladang, binatang piaraan, kendaraan, gitu. Rumah, itu pakaian yang bagus, itu semuanya orang senang, nggak ada yang nggak senang. Nah, bagi orang yang mengendalikan dengan nuraninya, Pak, syahwatnya dijadikan sebagai sebuah sarana. Sarana untuk apa? Keinginan. Tanpa ada syahwat, kita nggak punya keinginan, Pak. Nah, makanya keinginannya harus positif. Maka syahwat itu harus dikendalikan oleh nurani. Maka yang harus diasah itu nurani, Pak. Ya. Apalagi yang namanya hawa nafsu. Innan nafsa la'amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu lebih cenderung salah. Makanya syahwat yang lebih rendah itu hawa nafsu, Pak. Makanya nih Bapak, Ibu yang punya anak perempuan, hati-hati kalau ada laki-laki yang deketin, harus dipantau. Jangan dibiarkan jalan bareng sama lain muhrim. Ini kan pacaran. Orang pacaran itu nafsu, Pak. Bukan cinta. Karena cinta itu suci. Pacaran itu nafsu. Setannya lebih banyak. Ya. Itu suruh ke rumah. Datang ke rumah, tanya baik-baik, jangan diinterogasi itu. Kalau diinterogasi kabur deh. Ya. Saya punya anak perempuan, ditanya, suruh datang ke rumah, ditanya, kagak datang lagi, Pak. Takut. Kenapa? Saya tanyanya begini, kamu naksir anak saya? Kagak datang lagi, Pak. Ya, cara interogasinya memang salah. Ya, nggak datang lagi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih saya ngulang aja lah. Sehingga semakin kuat. Ya, semakin kuat. Tadi saya mau membahas tentang akhlak Allah, tapi ini harus diulang dulu ternyata. Kalau kita masuk ke akhlak Allah ininya belum kuat, karena ini kan harus ada di dalam diri dulu. Ya, harus di dalam diri dulu kita harus kuat. Kalau kita ini kuat, nanti yang lainnya lebih kuat. Ya. Ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau nanya? Bu? Ada? Ibu-ibu ada, kasih mic-nya. Ya, baik. Jemaah sekalian, ada yang mau bertanya? Kita buka pertanyaan, 2 pertanyaan saja ya. Mungkin dari ibu-ibu 1, dari bapak-bapaknya 1 ya. Berhubung Ustadz juga lagi kurang sehat ya, jadi kita batasi saja. Silakan, dari mana ibu-ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya kepada Pak Kiai. Tadi ada apa yang dijelaskan masalah hutang. Pertanyaan saya, apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan hutang di dunia ini, siapakah yang harus membayarkan utang-utang tersebut? Karena yang hutang orang tua, dia punya peninggalan ahli waris, anak dan lain dengan hartanya. Yang saya tanyakan, siapakah yang akan melanjutkan pembayaran hutang tersebut, karena walaupun orang yang mati syahid itu punya hutang, harus dibayarkan hutangnya. Terima kasih Pak Kiai. Baik, walaupun ini wilayah fikih tapi masuk ke wilayah akhlak. Kait dengan hutang, makanya gini, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah Mu'ad bin Jabal. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya, Pak. Setiap hari itu nulis wasiat. Setiap hari nulis wasiat. Khawatir ada sesuatu yang memang harus dipenuhi dengan pihak lain. Makanya ini strategi tentang hutang, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu atau anak yang punya hutang tuh informasikan ke orang yang dekat, karena nggak ada yang tahu mati itu kapan. Kasih tahu, jangan sembunyi-sembunyi punya hutang itu. Karena ketika hutang itu terjadi ke bawah mati, Pak, itu akan menghijab amal kebaikan kita. Sampai-sampai bahkan Rasulullah itu ketika mau menyolatkan mayat, karena dia punya hutang, Rasulullah nggak jadi nyolatin tuh. Bukan nggak boleh hutang ya. Sebab itulah hutang itu harus ada yang mencatat. Catatan ayat yang terpanjang di dalam surat Al-Quran, ya, itu di surat Al-Baqarah, itu tentang hutang piutang. Itu terpanjang ayatnya. Harus ada yang nyatet. Dengan siapapun, ijab kabulnya kalau hutang ya. Nah, kaitan dengan siapa yang harus bayar, ya kalau meninggal dunia, yang meninggal dunia punya harta, ya harta yang ditinggalkan itu sebelum dibagi waris. Karena apa? Itu harta-harta orang yang meninggal. Kalau yang meninggalnya ayah misalnya, kalau memang itu hartanya ayah atau suami, maka harta itu jangan dibagikan dulu warisannya, harus dikeluarkan dulu untuk kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh si mayat. Ada nadar, nadar kan hutang juga itu. Ya, misalnya nadar si bapak ini tapi nggak bilang mau mengumrohkan imam masjid Al-Murtado misalnya. Amin dong Ustaz. Amin. Cuman belum ada nih jamaahnya. Ya, itu hutang, cuman nggak cerita itu gimana caranya. Nah imamnya bilang aja nggak apa-apa. Ya kan, Bu, mohon maaf, dulu bapak pernah mau mengumrohkan saya. Nah kalau dia baik itu ibunya pasti diumrohkan. Tapi kalau nggak baik cari. Kenapa? Karena biasanya cari saksi. Jangan-jangan bisa-bisanya aja tuh ustadz pengen diumrohkan. Nah kan gitu. Tapi itu hutang nadar namanya, tapi belum tersampai. Apalagi kalau hutang yang memang betul-betul real hutang, ya, itu harus diinformasikan, harus tahu yang lain, jangan disembunyi-sembunyikan. Itu bahaya nanti. Karena kalau belum dilunasi sampai meninggal dunia dan nggak ada yang tahu, itu nanti di akhirat, Pak, kalau dia punya amal kebaikan pahalanya itu akan diambil untuk bayar hutang kepada orang yang ngasih hutang. Kalau dia nggak punya kebaikan, maka keburukan yang dimiliki oleh yang si ngasih hutang itu akan dikasihkan kepada orang yang berhutang. Maka di akhirat itu ada yang namanya istilah muflis. Muflis itu pailit, rugi, bangkrut. Dia ahli ibadah, tapi ternyata masuk neraka. Rupanya hutangnya banyak, termasuk nyakitin orang belum minta maaf. Nah itu hutang juga, ya kan? Makanya biasanya nih keluarga, kadang kalau keluarga nggak bisa ngomong, minta wakil kepada
Orang yang bisa ngomong, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apabila almarhum ada sangkutan hutang piutang, ada yang tersakiti atau ada hal-hal yang belum terselesaikan, supaya memudahkan almarhum atau almarhumah bisa berhubungan dengan kami ahli warisnya. Kalau ahli waris yang baik, dia akan selesaikan itu. Tapi kalau ahli waris yang tidak baik, bodoh amat, itu urusan orang mati. Urusan saya, harta saya mana? Gitu. Makanya pentingnya ngedidik anak, hutang itu harus informasikan, itu dicatat. Yang melunasi hutang siapa? Yang melunasi hutang adalah kalau punya harta, yang meninggal ya harta warisan. Kalau enggak ada hartanya, ya ahli waris dengan harta yang ahli waris itu, anaknya. Ya kan? Kalau anaknya enggak mau melunasi, itu anak durhaka namanya. Itu anak durhaka, Pak. Udah dibesarkan gak ada terima kasih sama orang tua itu. Ya. Udah dibesarkan. Kita ini gak bisa walaupun orang tua kita gak nyekolahin kita, kita wujud terima kasih kita nih lahir ke dunia itu perantaran kedua orang tua. Gak bisa dibalas dengan apapun. Darahnya ada dalam tubuh kita. Wajib hukumnya itu berbakti kepada kedua orang tua. Namanya birrul walidain. Kira-kira begitu, Bu? Ada laki-laki? Silakan. Ya, silakan. Satu lagi tadi dari bapak-bapaknya, Pak Haji Suryadi. Kami persilakan Pak Haji Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon pencerahan dan penjelasan untuk beberapa hal yang saya temui di beberapa tempat. Sekarang fenomena di para masjid sering melakukan berzikir bersama dengan pengeras suara setelah sholat fardu, juga istighfar sebelum sholat fardu, sehingga mengganggu para jemaah yang sedang masbuk umpamanya, atau mungkin sedang berzikir, sedangkan sholat disunahkan, diwajibkan malah dengan khusyuk, sementara kita diganggu dengan pengeras suara oleh mereka yang berzikir dengan pengeras suara. Dan itu saya melihat dan memahami dari guru kami bahwa itu berselisih dengan Al-Quran dan hadis. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Suryadi yang baik ya. Jadi kaitan dengan yang namanya zikir keras, memang itu kontroversi. Di dalam ayat Al-Quran, saya lupa suratnya, ada kalimat duna zahar, dilarang untuk dikeraskan. Memang ketika menggunakan pengeras suara, di sisi lain ada orang melakukan sholat, memang kalau secara logika itu cukup mengganggu kehusuan. Memang sebaiknya itu kan ketika berzikir juga memang ramah terhadap orang yang sedang sholat. Makanya alangkah baiknya memang tidak harus menggunakan pengeras suara, supaya yang penting terdengar saja di sini. Karena memang ketika menggunakan pengeras suara itu pasti akan terganggu. Setuju gak? Keganggu gak? Hah? Tapi ada juga yang keganggu, ada yang enggak sebetulnya. Kalau ayat-ayat atau ini kayaknya nggak terlalu. Kalau lagu dangdut kali terganggu. Oh iya, bisa juga. Tapi memang ada juga gini, jangankan lagu dangdut. Kalau lagu dangdut bukan lagi memang terganggu, memang itu dari setan, Pak. Saya lagi sholat ada lagu dangdut, ya kan? Tapi memang saran saya memang dilembutkan saja suaranya, bukan tidak boleh bersuara. Bahkan memang ada yang lebih keras itu nggak boleh bersuara. Ada zikir diem aja gitu. Memang ini kan urusan tentang fikih, Pak. Ini perbedaan ya, perbedaan pemahaman. Ya, di dalam menafsirkan ayat Al-Quran tentang duna zahar itu.
dikeraskan suaranya dengan suara yang lembut ya, dengan suara yang lirih, memohon kepada Allah. Dan memang ulama ada yang berpendapat kenapa itu suaranya dikeluarkan, membimbing orang-orang yang memang melakukan aktivitas lain setelah sholat. Cuma memang kalau bisa nggak usah pakai pengeras suara, karena memang agak mengganggu. Memang kalau saya ya agak mengganggu. Tapi kalau yang lain nggak tahu, tergantung kondisi. Kan kita gini, kita ini hidup bukan sendiri kan. Hidup ini kan bersama-sama, harus saling menghargai, saling menghormati. Ini pendapat saya dengan dikaitkan dengan pendapat beberapa ulama. Ya. Tapi ada juga pendapat yang lain, kita juga nggak bisa saklek pendapat yang lain. Oh nggak bisa, itu haram. Saya nggak sampai tingkat itu. Tapi ada orang yang kemudian memiliki pemahaman apa tingkat, oh kalau pengeras suara itu haram. Kalau saya belum sanggup untuk sampai ke sana. Tapi sebaiknya memang kalaupun ingin bersuara, bersuaralah dengan suara yang memang tidak terlalu keras. Ya, suaranya ya dikondisikan. Karena ada orang yang misalnya kayak gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Ada orang yang kemudian mengkondisikan supaya memang hati itu supaya tidak menjadi keras, kemudian yang dikeluarkan suaranya. Ada aliran-aliran torekat, ya, tasawuf itu melakukan itu. Untuk apa? Menggentak. Orang lihat dengan bahasa gentakan begitu. Orang biasanya, manusia nih biasa, ini pengalaman secara logis. Ketika orang dibentak begitu, minder gak orang? Minder gak? Minder. Sama halnya kita mencoba untuk memindarkan itu, memindarkan setan, Pak, iblis. Hanya Allah yang ada. Akhirnya apa? Kalau dalam ilmu tasawuf sampai kemudian hanya ada adalah kalimat Allah. Gitu. Tapi itu kalau orangnya satu frekuensi. Kalau nggak satu frekuensi, Pak, bisa jadi berantem gara-gara itu. Bener gak? Sementara Pak lihat, kalau dalam konsep akhlak itu, karena ini kajian akhlak, dalam konsep akhlak itu memantaskan diri kita, ya, memantaskan diri kita, perilaku kita ini sesuai dengan apa yang dimaui orang. Kita ini pantas dihargai karena memang kita menghargai, gitu. Gitu. Jangan saklek, ya. Misalnya, wah ini kan masjid-masjid saya, apa urusan lu? Itu namanya egois namanya. Ya, udah kamu pergi aja ke sono. Janganlah kayak begitu. Ya, carilah titik persamaan. Kalaupun dia alirannya beda, yang penting Al-Qur'annya sama. Terus apa lagi? Tuhannya Allah sama, kitabnya sama Al-Qur'an, nabinya sama Nabi Muhammad. Ya. Nah, itu udah. Perkara teknisnya yang satu itu dikeraskan tahlilnya, apa namanya? Zikirnya, yang satu suaranya nggak bersuara, itu nggak perkara. Yang masalah itu Pak, Anda nggak zikir Pak, bener nggak? Yang masalah itu Anda nggak zikir Pak. Sama halnya kayak begini, sholat, yang satu sholat tarawih 23, yang satu dua apa namanya 11, ribut mulu. Kalau Ramadan kan gitu kan. Yang masalah itu Pak, yang gak sholat taraweh. Gitu. Kira-kira begitu Pak. Ada yang mau ditanggapin Pak? Oh, boleh. Terima kasih. Dari uraian Kiai tadi alhamdulillah ada sedikit pencerahan. Dan bagaimana dengan hubungannya dengan surah Al-A'raf ayat 55 dan 205. Terima kasih. Apa tuh kalimatnya? Saya nggak hafal tuh. Saya nggak hafal ayatnya, maaf. Isinya apa? Isinya tentang menghadirkan hati pada saat berzikir di atas 205. Kemudian di ayat 55 bahwa kita berdoa dengan surat Al-A'raf ayat 55 dan 205. Ayat 55. Iya Pak. Dan 205 Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Jadi memang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam surat Al-A'raf ayat 55 itu Allah menyampaikan kepada kita ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, berdoalah kepada Allah Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Suara yang lembut itu kan berarti bukan tidak bersuara kan? Betul gak? Tadi kan saya bilang suara yang lirih. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu ada, kalau Bapak lihat di YouTube ya, itu ada orang yang zikir sambil la ilaha illallah. Ada yang begitu? Pernah lihat gak? Nah, itu melampaui batas. Sampai ada yang jempalitan. Bapak lihat nanti di YouTube. Itu melampaui batas. Ya, sampai guling-guling gitu. Tapi ada orang yang kemudian menjelaskan itu karena sudah menyatunya Allah dengan dirinya. Saya bilang nggak bisa. Itu nggak ada tuntunannya kayak begitu. Rasulullah nggak sampai begitu tuh zikir. Ya, makanya saya bilang zikir itu ada zikir lisan, ada zikir akal, ada zikir hati, ada zikir fi'li, badani. Itu semuanya harus dilakukan. Dan kata Rasulullah, la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Doa seseorang itu tidak akan pernah diterima oleh Allah walaupun itu khusyuk ketika antara lisan, pikiran, badan, perilaku itu tidak satu frekuensi, Pak. Walaupun suara yang lirih. Gitu. Kita zikir nih, suara yang lirih nggak disuarakan, tapi dengki sama orang, ya sama aja, menutup itu. Merasa diri paling bersih, merasa diri paling soleh, itu masalah juga. Itu iblis namanya. Iblis itu ahli ibadah dan kemudian ujungnya dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena tertutup itu dari rahmat Allah. Putus, makanya iblis ablasa. Setan itu jauh. Nah, surat Al-A'raf ayat 55 itu menghadirkan hati supaya apa? Hendak sebenarnya bukan hati pada umumnya, tapi hatinya adalah hati nurani, Pak. Tadarruan wa khufyatan, ya kan di sini bukan pakai qalb. Menghadirkan hati nurani sehingga apa? Memang nilai-nilai yang benar itu dimunculkan sambil kita ini zikir kepada Allah dengan suara yang lembut, dengan suara yang lirih itu. Tapi hati kita juga nggak ada dengki kepada yang lain, nggak ada yang mengatakan diri kita ini paling bersih, paling soleh, paling benar gitu. Itu cukup ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jaga kita, Allah jadikan apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah perantara agar kita semakin dekat dengan Allah. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari rasa angkuh, rasa merasa diri paling soleh, merasa paling takwa. Biarkan Allah yang menilai kita, karena Allah yang lebih tahu tentang kita. Kita hanya ikhtiar, mudah-mudahan dengan ikhtiar ilmu yang kita pelajari semakin kita jelas bagaimana cara ibadah yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun salah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dari apa kesalahan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kelak di akhirat harapan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Karim. Wa'fu 'anna ya Rahman. Wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah. Allahumma subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.